Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam kepada kita semuanya ada saat malam hari ini. Kita kembali akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu buat waktu dan kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk kami boleh menerima lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kau berfirman kepada kami semuanya, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami, sehingga kami boleh berkenan berlayak di hadapan-Mu. Siaplah kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudaraku yang terkasih, saat malam hari ini saya akan beri judul renungan kita, yaitu bersukacita di segala situasi. Ya, jadi dalam segala apapun juga itu yang kita mau dalam kehidupan kita. Kita mau tetap bersukacita dalam segala situasi apapun juga, tidak menghalangi kita untuk kita mau bersukacita, ya saudaraku. Yaitu sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat ayat keempat, demikian firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, firman Tuhan saat malam hari ini yang sudah kita lihat, yang sudah kita baca melalui Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Filipi, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, jadi itu yang saya katakan tadi, itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, ya, untuk kita dapat bersukacita di dalam segala situasi apapun juga, ya. Namun saudaraku, banyak orang berpendapat, ya, bahwa sumber sukacita dari diri seseorang berasal dari materi. Ya, dari segala apapun yang mereka punyai. Ya, itulah dan situasi yang mendukung mereka dapat bersukacita. Namun, tetapi jika kita mendasari sukacita pada kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan itu adalah sukacita sementara adanya. Ya, kalau kita mendasari sukacita itu hanya karena materi kita dapat bersukacita, karena segala apapun juga kita dapat bersukacita, itu hanya sementara adanya, ya. Namun berbeda sekali saudaraku dikatakan, ya, berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Ya, berbeda sekali saudaraku kalau kita menjadikan Tuhan itu sumber sukacita di dalam kehidupan kita, ya. Berbeda saudaraku, bahwa Tuhan itu sehingga kita merasakan kalau sukacita itu kita rasakan itu berasal daripada Tuhan, berbeda sukacita yang ada di dalam dunia ini, ya. Karena apa saudaraku, pada hari-hari ini ya kita membuat rasanya kita tidak bisa dapat bersukacita. Ya. Namun Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya, bukan kepada jemaat yang ada di Filipi saja, kepada kita yang ada pada saat malam hari ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dikatakan, mari kita mau bersukacita, tetap bersukacita dalam segala situasi apapun juga, tidak menghalangi kita untuk kita dapat bersukacita di dalam Tuhan, saudaraku, ya, dikatakan. Biarlah karena kita percaya sukacita daripada Tuhan itu yang menjadi kekuatan kepada kita semuanya. Ya. Ya, sukacita yang daripada Tuhan itu adalah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita.
seperti juga yang dialami dikatakan, yaitu seperti Habakuk. Ya, mungkin Habakuk ini juga ada dalam kondisi yang tidak baik, mengalami kesedihan, mengalami beban yang sangat berat. Namun kita melihat Habakuk di dalam Habakuk 3. Coba kita melihat saudaraku, di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat ke-17 dikatakan di sini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun dikatakan ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, inilah menjadi pengakuan Habakuk. Mungkin pada saat ini Habakuk ini mengalami rasa yang sangat berat, beban yang sangat berat, masalah, kesedihan yang dialami. Namun dikatakan dia tetap beria-ria, dikatakan ya saudaraku. Namun dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, itulah yang menjadi pengakuan Habakuk, saudaraku. Mungkin begitu pun juga dalam pengakuan kita pada saat malam hari ini. Mungkin beban yang sangat berat yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga sulit kita untuk dapat bersuka cita. Mungkin kita menghadapi sakit penyakit di dalam tubuh kita. Rasanya sulit untuk kita bersuka cita, saudaraku. Namun kalau kita, ya, saya katakan tadi, kalau kita mendasari, kalau sumber sukacita itu berasal daripada Tuhan, maka sukacita itu yang membuat kita ini selalu kita dapat bersorak-sorai, selalu kita dapat beria-ria yang seperti dialami oleh Habakuk, ya saudaraku. Walau beban pun sangat berat datang di dalam kehidupan kita, masalah-masalah pada hari-hari ini datang dalam kehidupan kita, sehingga tidak menghalangi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita dapat tetap bersuka cita di dalam Tuhan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, seperti di dalam Nehemia, ya, saudara, coba kita melihat di dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11b dikatakan di sini. Nehemia pasal ke-8 ayat ke-11b dikatakan, yaitu janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Janganlah kamu bersusah hati, dikatakan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Sukacita daripada Tuhan itulah yang menjadi perlindungan kita. Sukacita yang daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Jangan kita bersusah hati, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi putus asa. Biarlah kita tetap bersukacita, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dikatakan, saudaraku. Meskipun hari-hari ini kita melihat keadaan situasi yang membuat kita mungkin, ya, tidak sedikit orang mereka tidak dapat bersuka cita. Namun kembali saat malam hari ini firman Tuhan mengajak kita, kepada kita semuanya melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, biarlah bersukacitalah senantiasa. Maka dikatakan lagi, sekali lagi, bersukacitalah. Ya. Saat-saat ini saudaraku, saya tidak mengerti. Ya. Saudara yang ada di rumah saat ini, saudara yang masih mungkin ada di perjalanan, ya, menikmati kebenaran firman Tuhan, apa yang sedang saudara hadapi, masalah apa yang sedang saudara hadapi, beban apa yang sedang saudara hadapi, ya. Mari, biarlah kita kalahkan semuanya itu dengan sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita diberikan kemenangan lepas kemenangan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kalau kita dapat, kalau sukacita itu ada dalam kehidupan kita, kita dapat mengalahkan setiap apapun yang seringkali datang dalam kehidupan kita, saudaraku, ya. Seperti dikatakan tadi, ya, Nehemia, jangan bersusah hati, karena sukacita daripada Tuhan itu adalah perlindungan kita, ya. Sukacita daripada Tuhan itu adalah perlindungan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita teringat, ya, dalam kehidupan Rasul Paulus, ya, waktu itu dikatakan Saulus, ya, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Coba kita membuka kitab Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-25. Kisah Para Rasul 16 ayat ke-25 dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ya. Dengan apa di sana di sini dikatakan dengan pujian, dengan doa, berarti dengan sukacita kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, dengan doa-doa kita naikkan kepada Tuhan, melepaskan setiap belenggu-belenggu yang sering kali mengganggu di dalam kehidupan kita. Belenggu apa, saudaraku? Belenggu dosa, belenggu setiap masalah, belenggu setiap sakit penyakit. Saat malam hari ini, saudaraku, mari kita lepaskan, kita tanggalkan semuanya itu dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Karena sukacita yang daripada Tuhan itu sumber kekuatan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, kalau kita menghadapi segala apapun juga kita dengan tawar hati, maka kecillah dalam kekuatan kita. Seperti Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati menghadapi kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah kita bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan itu adalah yang menjadikan kita tetap kuat, tetap kita tegak untuk menghadapi apa juga. Ya, saat malam hari ini, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita derita, masalah apapun juga, mari, ya, firman Tuhan katakan, tetap kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita daripada Tuhan itu adalah perlindungan kita, adalah kekuatan kita. Puji Tuhan. Inilah menjadi renungan firman Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa di surga, dengan kebenaran firman-Mu sudah kami terima, untuk kami tetap bersukacita di dalam Engkau, karena sukacita daripadamu itu yang menjadi kekuatan kami, perlindungan kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati setiap kami semuanya, sehat-sehatkan kami semuanya Bapa. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, dalam keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka. Engkau berkati pendidikan anak-anak-Mu pun juga Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami, menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
baru